Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Seni Drama dan Tari, dosen pengampu Yunita Dwijayanti yang beranggotakan Imas Handayani, Dini Saputri Puja Fauziah, Soebatul Aslamiyah, Herna Ayu Munandar, Arisma Sofia Azahro, dan Diah Ayu Estiningrum. Kami membawakan drama yang berjudul Telaga Warna. Dan tokoh drama yang akan diperankan oleh Prabu Suwartalaya yang diperankan oleh Dini Saputri, Ratu Purbamana yang diperankan oleh Soebatul Aslamiyah, Nirmala yang diperankan oleh Puja Fauziah, penasehat dan ahli perhiasan yang akan diperankan oleh Herna Ayu Munandar, rakyat Imas Handayani dan Arisma Sofia Azahro, dan saya sendiri Diah Ayu Estiningrum sebagai narator. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tangguhan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Penasehat Prabu menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak. Yang mulia membasarankan agar yang mulia mengangkat seorang anak saja. Tidak, penasehat. Bagi kami, anak kandung lebih penting daripada anak angkat. Ratu sering murung dan menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis. Sudah, Dinda. Jangan murung dan bersedih terus. Kanda bisa sedih melihatnya. Gimana Dinda gak akan sedih, Kanda? Kita sudah lama rumah tangga, tapi kita belum dikarunia anak. Baginda, agar Ratu tidak sedih terus-menerus, bagaimana bila mengangkat seorang anak saja? Barangkali bisa mengobati rasa kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Iya, aku juga setuju dengan Ratu. Aku lebih memilih anak kandung daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Dinda, jangan murung dan bersedih lagi. Kanda akan terus berusaha. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa. Semoga kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu. Jika Kanda harus ingin pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Dinda juga berturut doa. Hati-hati Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil.
aku hamil. Benarkah? Ya benar, saya sudah ke tabib istana dan tabib mengatakan aku hamil. Baiklah, ini adalah kabar gembira untuk rakyat. Setelah 9 bulan kemudian, Sang Ratu Purbamana melahirkan seorang putri yang amat cantik dan menggemaskan. Putri kita cantik ya, Dinda. Iya, kita harus bersyukur Kanda. Akhirnya kita dikarunia anak. Dia sangat manis dan juga mengemaskan. Bagaimana kalau kita menamainya Nirmala? Dinda setuju, Kanda. Ampun Baginda, ini ada bermacam-macam hadiah dari rakyat untuk kelahiran putri Baginda dan Ratu. Terima kasih penasehat. Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diingini oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang sangat manja. Bila keinginan sang putri tidak dikabulkan, maka ia akan marah dan tak jarang dia berkata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap menyayanginya. Bunda, pokoknya aku mau seekor kuda. Tidak sayang, kamu sudah memiliki banyak kuda. Tidak, aku tidak mau kuda yang ada di peternak. Aku tuh mau kuda yang berwarna putih dengan bulu yang sangat indah. Janganlah, kamu sudah banyak kuda, dapat 5 kuda. Pakai yang ada aja ya. Dasar kau orang tuh pelit. Ih, apa yang kau katakan sayang? Gak mau, dasar kau nak. Putri pun meninggalkan ibunya yang menangis sambil terduduk setelah melihat perilaku anaknya itu. Tak terasa sudah 17 tahun umur sang putri. Dia tumbuh menjadi seorang putri yang paling cantik di negeri itu. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk memberikan hadiah kepada sang putri. Hadiah itu begitu banyak yang dikumpulkan di dalam istana. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata, lalu pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi kalung sesampainya di tempat perhiasan. Pak, buatkan kalung yang sangat indah untuk putri saya. Baik tuanku, hamba akan membuatkan kalung tersebut. Terima kasih. Mohon tunggu sebentar ya tuan. Baik. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin dan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kalung itu selesai dibuat. Kalung itu sangat indah. Tuanku, ini hamba sudah membuatkan kalungnya. Boleh saya lihat? Wah, ini adalah kalung terindah yang pernah saya lihat. Terima kasih tuanku, hamba pasti sangat berterima kasih kepada Tuhan. Setelah itu, raja kembali ke dalam istana dan menyimpannya untuk diberikannya kalung itu yang sangat indah kepada putri tercintanya. Saat dia ulang tahun esok, hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat semakin terdengar. Ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang mengagumi kecantikannya. Hore, hore, raja dan ratu telah datang. Wah, cantik sekali ya Putri Prabu Suwartala ya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Anakku, kini usiamu sudah bertambah dewasa. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-17. Ya ayah, aku mengharapkan hadiah yang paling indah pada ulang tahunku yang ke-17 ini. Selamat ulang tahun anak aku. Ya bunda. Ayah telah menyiapkan hadiah istimewa, hadiah yang paling terindah yang dibuat oleh orang di penjuru dunia. Kalung apa ini? Kalung ini jelek, aku tidak mau memakainya. Hah? Kalau indah
yang terbuat dari emas permata itu dilempar begitu saja oleh Putri Baginda. Sungguh, aku tak menyangka Putri Baginda berubah seperti itu. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Ratu Purbamenah menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamenah menangis. Akhirnya semuanya pun meneteskan air mata. Tiba-tiba muncul air mata dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang semakin lama semakin banyak. Hah? Ada air. Air. Tiba-tiba air ini membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir. Banjir. Apa yang telah kau lakukan, putri jahat? Kau telah membahayakan semua rakyatmu. Lihatlah ulahmu. Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Danau itu berada di daerah puncak. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Tamat. Hikmah dari cerita Telaga Warna adalah kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam memakai sesuatu, dan kita tidak boleh mengabaikan nasihat orang tua. Maka petaka yang akan kita dapat, petaka tersebut yang tidak pernah kita bayangkan. Dan kita pula harus menghargai setiap apa yang kita dapat. Terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.